Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan membahas partai yang dimainkan oleh pemain ternama kita ya, Sang Master Nobi Kembuan. Nah, dimana dia akan bermain dengan memegang buah hitam. Nah, di sini kawan, nanti kalian akan bisa melihat berbagai trik-trik yang akan dimainkan oleh master pelatih kita Nobi Kembuan ketika memegang hitam. Nah, di sini untuk teman-teman yang baru datang bisa diklik tombol like-nya dan di komen apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan oleh teman-teman kita. Nah, oke kawan, langsung saja kita mainkan partai dan dari master pelatih kita Nobi Kembuan ketika memegang buah hitam. Nah, di sini ini ada game yang pertama. Nah, kita akan review dari melawan Sauko Komi yang ratingnya sudah kelas master ya kawan, 2400. Nah, di sini menang hitam. Nah, kita lihat dulu partainya. Nah, dengan E4 dibalas dengan D6. Nah, dia ada G6. Nah, seperti ini kawan partainya. Nah, ada kuda di sentral. Nah, bagus sekali. Nah, jam ratu ditutup. Nah, dan maju, pion maju. Nah, jam dapat benteng kawan. Nah, tapi tidak terburu-buru mengambil jam raja. Nah, putih luar biasa kawan ya, bermain karena ratingnya memang sudah kelasnya master kawan, bagus sekali mainnya. Nah, ini putih mulai ditekan ini ya, bentengnya sudah mengarah ke raja, bermain taktik penyederhanaan. Nah, ini ada kesalahan blunder dari putih yang bisa dimanfaatkan oleh hitam. Nah, ini blunder ya putih ya. Nah, mungkin karena waktunya sudah mepet nah kawan. Nah, di sini bisa lihat untuk pembukaan dulu kawan ya. Nah, untuk pembukaan beliau memainkan D6. Nah, ini ingat-ingat ya, untuk D6 lanjut ke G6, lalu dilanjut dengan kuda ke F, ini ya, ada putih untuk kuda, dan gajah selalu di fiancetokan. Nah, fianceto gajah untuk hitam. Nah, kuda sentralisasi C6 dan ini kuda lagi di F6. Nah, terus pion didorong maju sedikit-sedikit perlahan seperti itu kan untuk pembukaan seperti ini. Kita lanjut partai berikutnya kawan. Nah, ini antara Nobi Kembuan, oh ini untuk putih kawan, kita cari yang hitam. Nah, ini ketika memegang hitam melawan Ahmad FDY kawan, ratingnya sudah lumayan 2300, sudah kelas master kawan. Nah, ini bisa dilihat untuk hitam ya, ketika dipegang oleh hitam. Nah, ini kita lihat untuk partainya, ketika kita nanti memegang hitam kita bisa mencontoh ya permainan atau trik-trik dari hitam ketika kita memegang buah hitam. Nah, ini kawan, hitam mendorong, mendominasi peta ya, turun. Nah, tidak diambil kawan. Memulai mendesak di peta raja. Penuh dengan trik taktik kawan. Nah, hitam mulai mencari tempo serangan. Nah, mulai didorong. Nah, ditukar benteng dan maju, ancaman skakmat kawan. Nah, putih
karena tempo. Nah, putih dan ini hitam bisa menskakmat di sini kawan. Nah, ini partainya sampai skakmat, ini luar biasa. Dan kita bahas lagi di pembukaan. Nah, lagi-lagi ini sama ya, ketika menghadapi F3 ya kawan ya, groups opening kawan ya. Nah, ini juga sama jawabannya kawan ya. Jadi yang pertama yaitu ada D6. Nah, dilanjut dengan G6. Nah, gajah difiansetokan, lalu kuda dimainkan ke C. Nah, terus lanjut lagi kuda dimainkan ke F. Nah, temponya seperti itu, rokade, dan nanti ada langkah mendobrak. Nah, di langkah mendobrak ini kawan, mendobrak tengah ya. Nah, itu untuk pembukaan ya. Jadi teman-teman bisa coba dimainkan ya untuk pembukaannya. Dan untuk babak tengah, nah bisa kalian nanti pahami untuk trik-triknya, langkah-langkahnya seperti tipuan ya, dekau, pengalihan. Nah, seperti itu trik-triknya ya. Nah, ini membongkar peta pusat. Nah, seperti itu ya, menutup jalur gajah. Nah, seperti ini kawan. Ini permainan bisa dikatakan tertutup kawan, jadi penuh dengan trik taktik. Nah, tidak dimakan kawan, karena memang ini permainan tertutup dan sedikit lebih unggul ketika kita menggunakan kuda ya. Nah, jadi tertutup. Kita lihat kalau penyerangan kita pakai kuda, misalkan jalurnya kita bisa menutup jalur-jalur gajah lawan ya. Nah, ini juga enggak dimakan, tapi ada langkah-langkah ya. Nah, ini kalau dimakan nanti bisa masuk seperti itu kawan. Oke, kita lanjut lagi kawan. Nah, di partai yang berikutnya bisa kita lihat ada D4. Nah, lagi-lagi sama kawan ya. Jadi untuk langkah pembukaannya dari D6, apapun pembukaan lawan, nah hitam selalu sama. Nah, ini ada langkah makan. Nah, ada ini mau diambil enpasan. Nah, diambil hitam. Nah, ini blunder kawan ya. Jadi sekelas master ya, chess republic pun bisa blunder ya kawan. Jadi dia tidak melihat. Nah, jadi ini kenapa kita sering kecolongan. Di bab-bab yang sebelumnya kita bisa lihat mengapa kita sering kecolongan. Salah satunya ini ya, kita tidak tahu ya ketika kita diancam. Lihatnya kan ini bagus, tapi ketika kita diancam kita nggak tahu ini salah ya, ingin memainkan mungkin yang lain malah terkena blunder. Nah, sini kawan, nah ikuti blunder. Nah, untuk pembukaannya juga masih sama, apapun pembukaan hitam, meskipun D4 ya, ada tadi F4. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini sama kawan. Ini bit opening tadi ya, maaf salah yang tadi. Nah, ini masih sama ya. Jadi untuk ritmenya dari hitam, untuk pembukaannya masih sama, dari D6 dilanjut G6, nanti gajah fianseto. Nah, nanti kuda ke C6. Nah, seperti itu temponya, ritmenya seperti itu kawan. Nah, ini ada variasi, nanti biasanya kuda ke sini ya, nanti karena ini di sini tidak lihat ya, ada sedikit bisa pin. Nah, ini bisa menggunakan pin dan kita tinggal mencari kesalahan dari lawan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini oke. Ini memang kurang dari putih ya, karena memang blunder. Oke, kita lanjut partai berikutnya kawan. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini memegang hitam. Nah, putih dengan E4 sama pembukaannya dengan D6 ya, G6. Nah, lalu gajah fianseto, kuda ke sini, dan kita tinggal melihat pergerakan lawan.
dan ini bisa kuda ke sini, bisa kuda ke sini. Nah ini variasinya tadi kuda ke sini. Nah dia mendorong, nah tadi dobrak pusatnya. Nah hitam tak gentar kawan ya. Nah ini masih mencari tempo serangan. Nah ini rokadenya berlawanan kawan. Ini yang seru sekali, ramai karena ada serangan yang berbeda di arah sayap raja dan sayap menteri. Nah, ini saling menyerang sayap masing-masing. Nah ini yang paling seru sekali kalau beda penyerangan. Nah ini tapi tetap tadi untuk pembukaan. Nah ini udah mainnya nanti ke taktik, ke trik bagaimana bisa unggul. Nah ini kita mencari langkah dan ini skat garpuan kuda ya, dan ini telak menang hitam seperti ini karena menterinya akan jatuh itu kawan. Jadi menteri ini nanti akan jatuh sehingga telak menang hitam. Oke, kita lihat untuk pembukaannya. Nah ya, bisa kalian lihat pembukaannya kawan. Meskipun E4 sama D6 ya, kita hafalkan saja D6, G6, gajah fianchetto. Nah kuda ke C6. Nah ini jadi untuk selanjutnya kalian bisa memilih variasi, bisa lihat di papan analisa Lichess itu ada langkah terbaiknya apa, seperti itu kawan ya. Dan jawab-jawaban tinggal kalian lanjutkan. Yang penting kalian sudah punya modal pembukaan ketika melawan putih ya itu kawan. Jadi kalau kita sudah hafal kan enak untuk pembukaan, tinggal bermain di analisa di papan tengah. Nah bisa kalian contoh seperti ini kawan. Ketika menghadapi raja yang berseberangan untuk rokadenya, yang satu rokade panjang, yang satu rokade pendek. Nah di sini ya penyerangannya, dobrakannya hitam seperti ini kawan. Jadi ketika kita diserang, kita harus bisa menempatkan posisi bidak kita dengan baik, dan pertahanan yang terbaik yaitu adalah menyerang. Jadi kita harus ganti balik menyerang, jangan bertahan mulu nanti malah kecolongan. Nah maka dari itu kita siapkan juga penyerangan di raja lawan. Nah ini seperti ini ya pembongkarannya. Nah hingga nanti ini untuk pertukaran jangan sampai ragu, dan kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya ya supaya tidak kalah kawan. Nah ini kawan, ini sudah penuh dengan analisa. Nah penuh analisa ini kawan. Nah dan di sini hitam menang. Masih ada satu video lagi kawan. Nah dari GM Osama Lucky. Nah pembukaannya masih sama di D6, G6, gajah fianchetto dan kuda ke C6 seperti itu. Nanti tinggal kita cari variasi yang terbaik bagi kita. Yang penting kita samakan dulu ya dengan permainan pelatih, jadi kita bisa sedikit bermain lebih baik ketika kita memegang buah hitam. Nah ini jadi kalau variasi seperti ini, nah kita tinggal tukar-tukar, nah kita akan untung. Nah ini kawan, nah mencari langkah yang baik. Nah masih membongkar, nah tidak masalah kita tukar. Nah ini hitam langsung menyerah, putih menyerah karena ada langkah skak yang tidak bisa ditawar lagi kawan. Kalau kesini nanti ada garpuan gajah kesini dan dapat menteri yang ada di sini. Nah itu kawan, jadi sudah bisa dipastikan kalau putih kalah. Nah kita masih coba lihat untuk pembukaan. Nah pembukaan masih sama kawan. Nah jadi D6, hafalkan D6, G6, gajah ke fianchetto ya, G7, nah, lalu kuda ke C6. Tinggal variasi dobrakan ke E5. Nah seperti itu kawan, nanti variasinya bisa kalian cari sendiri di pembukaan ini ya. Temukan langkah terbaiknya dan kalian tingkatkan di babak tengahnya, analisanya seperti ini kawan. Nah kalau kita ditukar sudah unggul kualitas, bagaimana caranya? Nah nanti tinggal kalian cari nah langkah-langkah terbaiknya. Nah ini putih sudah sama-sama terbuka pertahanan raja,
tinggal bagaimana kita mengolahnya supaya bisa menang. Nah, ini langsung menyerah. Itu kawan dari partai ini. Oke, kita lihat permainan berikutnya, yaitu melawan Sahas ya, 00112233. Nah, kita lihat permainan tengahnya. Untuk pembukaan selalu sama ya, jadi kita tinggal menyamakan saja, kita tinggal belajar untuk variasi berikutnya langkah terbaiknya, karena di middle game harus kita cari langkah terbaik ya, jangan sampai kita malas untuk mencari langkah terbaik. Nah, ini udah berbeda untuk rokadenya ya, berseberangan. Nah, ini penuh dengan analisa karena rokadenya berbeda kawan. Nah, ini kawan. Nah, ingat ketika kita diserang, kita juga harus berani menyerang. Nah, jangan mau bertahan terus, nanti akan diserang terus. Nah, ini kawan, tetap kita harus mengutamakan pertahanan raja, keamanan raja. Nah, dan juga kita harus berani menyerang. Nah, ini ya. Nah, ini ada blunder yang tadi kawan ya. Nah, ini maksudnya apa ya? Nah, ini sangat blunder ya. Nah, ini blunder lagi kawan. Jadi kalau kita sudah bermain dengan baik, kita tinggal menunggu lawan kita blunder. Oke, masih ada satu partai lagi yang bisa dilihat kawan. Jadi dengan pembukaan masih sama apapun jawabannya. Nah, ini tadi ke D4 ya, D4 D5. Nah, ini mainnya pakai. Nah, seperti ini kawan, pembukaannya sama, tinggal kita hafalkan dan kita nanti bisa analisa di papan partai tengahnya saja kawan. Jadi kita tinggal belajar sedikit, kita bisa bermain seperti pelatih catur, mengalahkan para master catur. Nah ya, kelasnya sudah grandmaster, bisa kita kalahkan kalau kita bisa mendalami. Nah, ini blunder lagi kawannya, tapi di sini masih ya kawan. Jadi ini kalau dimakan, ini juga akan dimakan. Nah, ini blunder juga ya, dengan langkah ini dikira bisa memakan kuda, tapi dengan adanya langkah ratu ke E7, jadi ini tidak bisa dimakan. Kalau ini dimakan, nanti juga gajah ini akan kena dan rugi 1/wila penuh. Ini sudah bisa dikatakan kalah telak. Nah, itu kawan ya yang bisa kita pelajari dari partai pelatih catur Novi Kembuan, yang bisa kalian terapkan di permainan-permainan kalian. Dan harapannya ketika kalian memegang hitam, nanti bisa menggunakan pembukaan ini dan bisa bermain seperti master catur internasional ya. Bisa coba dengan pembukaan baru, variasi baru ya. Kalau kalian mungkin sering kalah, coba dengan variasi ini ya, yang sudah teruji oleh pelatih ya, ajaran dari pelatih secara langsung. Nah, ini enak sekali kawan, bisa kalian coba. Semoga kalian bisa menemukan ritme kalian dan menang di dalam permainan catur. Nah, itu kawan, terus semangat dalam bermain catur. Salam catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga. Mantap.